Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Pen Pak. Apa itu pen? Pen mah yang dioperasi itu. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan Ya, ekonomi. di tahun Dia pernah kita pernah 2021. pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit from Pemprov? 2,2 triliun Triliun. rupiah. Tahun berapa? 2021. Kita cicilan yang keberapa sekarang? Sekarang yang Sekarang yang keempat, Pak. 4 Yang ya. keempat. Berarti lunas dong sekarang? Sampai 2029, Pak. 2029, Pak. Hah? Sampai 2029. Sampai Bapak Selesai. Oh, saya tenginjem juga punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Nah, dulu dananya dipakai apa? Pinjam itu. di pembangunan infrastruktur, Pak. Apa aja yang 10 dibangun? jenis. Mesir Aljabar dari dana pen sebagian. Iya, Pak. Oh. Itu sarana peribadatan. Oh, jadi Aljabar itu dibangun dari dana pinjaman. Masuk. Visi dan misi menuju Jawa Barat istimewa dan mimpi besar Kang Deddy Mulyadi untuk segera mensejahterakan rakyat warga Jawa Barat dengan membangun jalan, jembatan, trotoar, dan pembangunan listrik dan sebagainya harus tertunda. Nah, terbaru ketika rapat bersama tim transisi yang dibentuk oleh PJ Gubernur Jawa Barat Pak B, didapati bahwa Kang Deddy Mulyadi harus menyicil warisan hutang yang ditinggalkan di era kepemimpinan Ridwan Kamil sebesar 3,4 triliun. Sepertinya agak sedikit tertunda ya program-program Kang Deddy Mulyadi. Nah, bagaimana ceritanya Kang Emil bisa menghutang dan kira-kira digunakan untuk apa saja anggaran tersebut? Kita simak videonya. Ada hutang nggak yang dibayar pemerintah pusat yang harus dibayar? Pen Pak. Apa itu pen? Pen mah yang dioperasi itu. Dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional. Oh. Pemulihan Ya, ekonomi. di Oh, tahun dia pernah kita pernah 2021. pinjam duit. Betul. Berapa pinjam duit from Pemprov? 2,2 triliun Triliun. rupiah. Tahun berapa? 2021. Kita cicilan yang keberapa sekarang? Sekarang yang Sekarang yang keempat, Pak. 4 Yang ya. keempat. Berarti lunas dong sekarang? Sampai 2029, Pak. 2029, Pak. Hah? Sampai 2029. Sampai Bapak Selesai. Oh, saya tenginjem juga punya duit. Ya, tapi tanggung jawab pemerintah. Nah, dulu dananya dipakai apa? Pinjam itu. di pembangunan infrastruktur, Pak. Apa aja yang 10 dibangun? jenis. Infrastrukturnya jalan, Mm-mm. terus juga pengairan, Mm-mm. air limbah, Mm-mm. terus juga ada permukiman, Mm-mm. ruang terbuka hijau, Mm-mm. selanjutnya sarana peribadatan, Mm-mm. revitalisasi pasar, dan satu lagi, Mesir Aljabar dari dana pen sebagian. iya, Pak. Oh. Itu sarana peribadatan. Oh, jadi Aljabar itu dibangun dari dana pinjaman Termasuk ada. sebagian. Pen berapa yang dibangunkan di situ dulu? Detailnya saya Enggak tahu. tidak. Yang jelas bahwa dari uang yang dipinjamkan dulu menjadi kewajiban selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar Ya. per tahun. Total pokok utangnya 3,4 triliun, Pak. Oh, 3,4. Dibagi dua termin, Pak. Ya. Dibagi dua termin. Karena ada Tahun dua. 2021 Dan 2,9 Oh iya. triliun, Ah. kemudian berikutnya 1,9 Oh, triliun. itu pokoknya punya kewajiban nyicil aja. Cicil. Ya, Bapak yang nyicilnya, Pak. Enggak, bukan saya, pemerintah. Saya punya duit dari mana? Ya nggak ada masalah kan, karena itu kan untuk kegiatan pembangunan. Iya. Ya, sekitar 566 Miliar. per tahun, itu sampai 2028. Mm-mm. Selanjutnya baru di tahun akhir 211 miliar menyicil. Jadi memang ada ini Bisa minta penghapusan nggak ya ke pusat? penghapusan Hutang? diajukan aja, Pak. Bisa. Ya Allah, untuk Jawa Barat ya hutangnya berapa? 3,4 triliun. 3,4 triliun. Sekarang sudah cicilan Tahun keempat, Pak. tahun keempat. Ya hapusin ya. Saya mau bangun jalan sama sekolah-sekolah. Udah.
Ya, itu yang menjadi beban terberat kita, Pak. Ayolah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Oh, beban Nggak ada ringan. masalah, hutang pen 500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat. Amin. Pendapatan nggak apa-apa, pen 500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya dari 9 triliun nanti naik ke 11 triliun. Lunas segitu mah Pak. Harus optimis. Gitu. Berarti jalannya harus mulus dulu Harus ya, Pak? mulus-mulus, awas ya kok aing jalan halus ya temayar, awas. Ya sudah kan kalau dari sisi prinsip-prinsipnya sudah bahwa dulu kita tidak berarti dulu kita pernah ngutang tetapi uang kita dibelanjakan untuk yang lain. Gitu loh Pak. Nanti kita nggak boleh dulu kita ngutang. Optimalkan aja kemampuan kita untuk diri kita dulu. Sehingga kalau kita tidak mampu banget sudah tidak ada, ya baru kita ngutang. Kalau saya sih logikanya kan kalau dalam rumah tangga kalau kita jangan sampai ada kejadian begini, misalnya begini, uang kita dikasih pinjam ke tetangga, dikasihin ke saudara, kita beras nganjuk ke warung. Nggak boleh itu Pak. Gitu. Kan sama dengan begitu, kita punya gaji nih pendapatan sebulan, kasih tetangga, kasih saudara, gitu kan. Anak-anak sekolah kita pinjam uang Bang Emo, jangan Pak. Udah gitu. Kita fokus, saya ingin mulai sekarang itu kita fokuskan suruh belanja kita itu menjadi kewajiban kita berdasarkan undang-undang. Kita wajibnya apa sih menurut undang-undang itu aja dulu kita laksanakan. Sebelum kita memberi pada yang lain. Jadi kalau nanti ada dana bantuan hibah, kemudian dana bantuan sosial yang bukan kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan atau banyak yang kemudian tidak kita anggarkan, ya kita jujur-jujuran hari ini kita fokuskan dulu untuk tuh bayar hutang, pen. Yang kedua, membangun sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah, bangun jalan, memberikan layanan rumah sakit, layanan puskesmas, menyiapkan RKB baru untuk sekolah-sekolah. Kita fokuskan itu dulu. Kalau kita sudah itu terpenuhi, baru kita bagi-bagi uang buat tetangga. Nah, bayangkan 3,4 triliun digunakan oleh Kang Emil Ridwan Kamil hanya untuk membangun salah satunya Masjid Al-Jabar, ruang terbuka hijau, taman-taman yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk jalan-jalan, pacaran, dan lain sebagainya. Seandainya 3,4 triliun warisan hutang yang diwariskan oleh Ridwan Kamil tersebut kepada Kang Deddy Mulyadi dulunya dimanfaatkan Kang Ridwan Kamil untuk membangun jalan, maka secara otomatis seluruh jalan raya di Provinsi Jawa Barat akan lencir, mulus, nggak ada yang berlobang. Bukankah untuk tahun 2025 kebutuhan untuk anggaran membangun jalan se-Jawa Barat hanya membutuhkan dana 4 triliun? Mikir. Oke, bukan Kang Deddy namanya kalau tidak mempunyai solusi dan ambisi untuk tetap membangun. Kita doakan bersama-sama dan kita kawal bersama-sama program dan visi misi Kang Deddy menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun udah menyaksikan. Tara Rengkyu Sampurasun. Kita kawal terus Gubernur Aing.